Hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan, judulnya adalah Healthy Soul, Healthy Body. Jiwa yang sehat akan menghasilkan tubuh juga yang sehat. Kenapa? Karena antara jiwa dan tubuh saling mempengaruhi. Kalau tubuh kita sakit, jiwa kita juga biasanya terpengaruh. Coba Anda perhatikan, kalau Anda punya keluarga atau teman yang bergumul dengan macam-macam sakit penyakit, yang tiap hari harus minum obat pagi, siang, malam. Ya obatnya banyak. Harus bolak-balik ke rumah sakit, ketemu dokter ini, dokter itu. Terus kemudian bergumul sekian lama, cuci darah terus-menerus. Lama-kelamaan sumpek juga, benar apa tidak? Lama-kelamaan jadi nggak enak, serba nggak enak. Jadi sensi, gampang marah, gampang tersinggung, akhirnya merasa diri tidak berharga. Jadi psikisnya terpengaruh dari keadaan tubuhnya. Tapi kalau dibalik juga sama, bahkan lebih banyak orang yang mengalami keadaan tubuhnya dipengaruhi oleh apa yang terjadi secara jiwanya. Coba Anda perhatikan diri kita masing-masing ya. Biasanya kalau kita lepas kendali, kita marah-marah. Apa yang terjadi dengan tubuh kita? Pusing. Benar apa tidak? Lanjutin terus bisa migrain. Harusnya pusingnya nggak ada. Harusnya sehat. Tapi sesederhana, gara-gara marah-marah, itu kenanya di tubuhnya juga. Ada berapa banyak orang yang karena tegang, hidupnya semua dibuat jadi tegang. Ya masalah 1 kilo jadi 1 ton. Biasanya yang kena apa? Asam lambungnya. Benar nggak? Harusnya baik-baik saja. Kalau berlibur, happy-happy, sehat tiba-tiba. Tapi ketika, waduh tertekan terus, mikirin masalah, menghayati masalah, merenungkan bukan firman Allah siang dan malam, tapi merenungkan masalahnya siang dan malam. Akhirnya kenanya di pencernaan, kenanya di asam lambungnya. Berapa banyak orang yang stres sedemikian rupa, berkepanjangan, akhirnya jadi stroke. Berapa banyak orang yang menyimpan kebencian, amarah, kepahitan, sakit hati, dendam, berkepanjangan bertahun-tahun. Akhirnya jadi cancer. Saudaraku, antara jiwa dan tubuh itu keterkaitannya besar sekali. Saya berdoa firman Tuhan hari ini akan membawa kesembuhan bagi jiwa sekaligus tubuh kita. Amin. Ayo kita baca di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-33. Mari kita perhatikan apa kata Tuhan. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Jadi buat saudara yang saat ini hatinya sedang gelisah, banyak takut, khawatir, Anda sedang merasa serba sumpek gak enak dalam hidup saudara, saya berdoa damai sejahtera yang dari Tuhan bertahta dalam hati saudara. Amin. Saya berdoa saat ini semua kekhawatiranmu dilenyapkan, semua kecemasanmu disingkirkan. Raja damai Yesus Kristus bertahta dalam hati saudara. Amin. Buka hati saudara. Sementara firman ini disampaikan karena damai itu bisa diimpartasikan. Dan Tuhan bisa memberikan damainya dalam hidup saudara. Ada ditulis di sini, bukan damai sembarangan. Damai sejahtera dalam aku. Jadi damai sejahteranya karena Tuhan. Damai sejahteranya bukan kalau masalah kita sudah selesai. Kalau jalan keluar sudah dapat. Kalau urusan semua sudah beres. Kalau keinginan kita sudah tercapai. Baru hatinya damai. No. Pemazmur ngomong, Daud ngomong, hanya dekat Allah saja aku tenang. Aku damai. Artinya gini. Kalau kita ngelihat hidupnya Daud, masalah itu bertubi-tubi. Satu masalah belum selesai, masalah berikutnya sudah datang. Terus masalah banyak. Tapi di tengah semua masalahnya, ketika dia mendekat sama Tuhan, dia tenang.
Dia damai. Hari ini Anda sedang mendekat sama Tuhan. Anda sedang beribadah, Anda sedang memuji, menyembah, Anda berdoa, Anda mendengarkan firman Tuhan. Karena itu hari ini damainya masuk dalam hatimu, ketenangannya masuk dalam jiwamu. Amin. Jadi kedamaiannya bukan karena situasi kondisi. Kedamaiannya bukan hal-hal yang sifatnya material. Tapi kedamaiannya karena kita dekat Tuhan. Itu damai karena Tuhan. Damai yang seperti itu masuk dalam hati saudara, bertata dalam hati saudara. Mari lanjutkan lagi pembacaan tadi. Yesus ngomong begini, dalam dunia. Dalam apa? Dunia. Selama kita masih hidup di dunia. Jadi ini berlaku buat kita semua tentunya. Kamu menderita penganiayaan. Yang ngomong siapa? Tuhan loh. Selama kita masih hidup di dunia, ada saja masalah yang terjadi. Tuhan ngomong kamu menderita penganiayaan. Ada nggak di tempat ini yang sedang menderita penganiayaan? Kalau zaman itu murid-murid Yesus dianiaya karena iman mereka, karena mengikuti Yesus. Tapi mungkin di sini ada juga istri yang sedang mengalami KDRT di dalam rumah tangga. Mungkin Anda yang kerja di kantor, Anda dibully sama teman-teman kantor saudara yang lebih senior, sama atasan saudara. Atau Anda yang kuliah, Anda yang pelajar, saudara dibully di sekolah. Dengan satu bentuk dan yang lainnya, baik secara fisik maupun secara verbal, secara kata-kata. Kadang-kadang ada yang namanya aniaya. Bahasa sekarang bullying. Ya. Nah, kata penganiayaan dalam Alkitab bahasa Inggris ditulis sebagai trouble. Berarti dalam dunia Yesus ngomong kamu akan mengalami yang namanya trouble. Yang namanya apa? Masalah. Ada ditulis sebagai suffering. Suffering itu artinya apa? Penderitaan. Ditulis sebagai tribulation. Tribulation adalah kesukaran yang besar. Inilah bagian dalam kehidupan. Selama kita masih hidup di dunia, gak lepas dari yang namanya masalah, tantangan, persoalan. Jadi saya mau ngomong sama saudara supaya jangan sampai salah ngerti. Karena sebagian orang Kristen berpikirnya kalau saya ikut Yesus semuanya pasti lancar. Kalau saudara berpikir seperti itu, tinggal tunggu waktu, Anda pasti kecewa. Oke, sebagian lagi berpikir terbalik. Gara-gara ikut Yesus masalah saya jadi banyak. Ini salah juga. Anda mau ikut Yesus, Anda gak ikut Yesus, selama engkau hidup di dunia tetap saja masalah akan terjadi. Akan ada masalah keluarga harus kita hadapi. Ada pandemi yang kita harus lalui. Ada resesi. Ada macam-macam hal yang kita harus hadapi. Bedanya kalau kita nggak punya Tuhan, kita ngadepin masalah sendiri. Tapi kalau kita punya Yesus, kita tidak akan ditinggalkan sendiri. Dia akan menyertai kita. Ketika menghadapi persoalan-persoalan berat itu, Dia beri kekuatan kepada kita. Ketika kita susah, Dia hiburkan kita. Ketika kita nggak tahu what to do, Dia akan kasih petunjuk sama kita. Dia tuntun langkah-langkah kita. Dia ajari kita. Bahkan Dia bela kita. Dia ikut berperang. Dan Dia memberi kemenangan. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi jangan sampai salah ngerti. Anda mau ikut Tuhan, mau gak ikut Tuhan, yang namanya menghadapi masalah ya hadapi masalah. Tapi hadapilah masalah saudara bersama dengan Yesus. Dan sama-sama saudara menghadapi semua masalah yang terjadi dalam hidup saudara. Bisa jadi itu masalah legal di pengadilan yang Anda sedang geluti, Anda sedang hadapi. Bisa jadi masalah perizinan, bisa jadi itu masalah dalam kesehatan, bisa jadi itu masalah di dalam karir saudara. Apapun masalah yang Anda hadapi, coba mari perhatikan pesan Tuhan buat kita yang ada dalam dunia menghadapi macam-macam masalah tadi. Mari baca bagian berikutnya dari ayat itu. Tuhan ngomong begini, tetapi apa kata Tuhan? Kuatkanlah hatimu. Yuk kita ngomong sama hati kita masing-masing. Yang kuat ya. Coba saudara praktek. Anda tepuk dada saudara ngomong yang kuat ya. Kadang-kadang kita perlu mengingatkan diri kita dalam menghadapi semua yang terjadi dalam hidup kita. Kita nggak boleh lemah.
kita harus tetap kuat. Amin. Kalau kita nggak ngingetin diri kita kayak gitu, kita bisa jadi lemes. Bahkan kita bisa ngomong sama diri sendiri atau teman kita, aku udah gak kuat nih. Aku gak kuat. Hari ini firman Tuhan ngomong sama saudara, kuatkan hatimu. Tuhan yang ngomong sama saudara, kuatkan hatimu. Ngadepin masalah itu. Ngadepin suami yang selingkuh gak habis-habisnya. Ngadepin urusan sakit penyakit yang saudara sudah gak tahu lagi apa yang harus Anda lakukan. Karena badan saudara juga gak enak semuanya. Gak gampang ngalami kayak gitu. Ngadepin mertua yang kayak gitu. Gak gampang mungkin buat saudara. Tapi hari ini firman Tuhan ngomong sama saudara. Kuatkanlah hatimu. Mungkin saudara harus berjuang melalui kebutuhan keuangan yang besar sekali. Dan itu panjang. Tapi Anda seolah-olah gak punya tenaga, gak punya kekuatan untuk itu semua. Hari ini firman Tuhan ngomong sama saudara, kuatkanlah hatimu. Amin. Ingatin diri saudara sendiri. Harus kuat. Harus bisa. Dan bersama Tuhan pasti kuat. Bersama Tuhan pasti bisa. Tahu nggak saudara, kuatkanlah hatimu dalam Alkitab bahasa Inggris, King James Version, ditulis be of a good cheer. Artinya bergembiralah. Bersukacitalah. Kita kalau mikir aneh ya, kok Tuhan ngomong sama kita, dalam dunia kamu menghadapi macam-macam masalah. Tetapi bergembiralah, bersukacitalah. Kok bisa? Bukan berarti saudara disuruh gembira karena kena sakit, disuruh gembira karena kena pandemi, disuruh gembira karena resesi. Bukan. Ketika Tuhan suruh kita bergembira karena Tuhan. Oke, benar kita ngadepin sakit penyakit. Kita bukan gembira karena sakit penyakit. Kita bergembira karena ketika harus menghadapi sakit penyakit, kita punya Allah namanya Jehovah Rafa. Dan dia berkuasa, sanggup, dia mampu, dan dia mau menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Bergembiralah karena Tuhan. Kalau Anda saat ini sedang menghadapi macam-macam hal yang buruk terjadi, Anda nggak harapkan itu. Tapi kok waktu-waktu ini Anda ngadepin ini, ngalami itu, seolah-olah hal yang buruk banyak sekali terjadi beruntun di dalam hidup saudara. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara, kuatkan hatimu. Be of a good cheer. Bergembiralah karena Tuhan. Kenapa? Karena waktu engkau menghadapi semua yang buruk itu, engkau masih punya Allah. Alkitab mencatat Allah turut bekerja dalam segala perkara itu. Untuk mendatangkan kebaikan. Itu pun akan Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Masalah saudara, persoalan saudara, dia bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Anda boleh teliti dalam Alkitab. Semua anak-anak Tuhan yang jalan sama Tuhan tidak lepas, tidak luput dari masalah. Tapi dari setiap masalah dimunculkan mahkota. Tuhan bisa munculkan masalah saudara jadi mahkota dalam hidup saudara. Jadi bergembiralah karena Tuhan. Be of a good cheer. Kuatkan hatimu. Yesus ngomong, aku telah mengalahkan dunia. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara yang sedang menghadapi beban berat dalam hidupmu. Kuatkan hati saudara. Bergembiralah, bersukacitalah karena Tuhan. Oke, kuncinya bergembira nih. Hari ini saya mau bicara tentang bergembira, bersukacita, tertawa. Tahukah saudara, ada kuasa yang besar dalam sukacita, ada kuasa yang besar dalam tertawa. Bahkan fakta medis pun membuktikan loh. Ya. Tertawa bisa membantu meredakan ketegangan dan stres. Anda yang sempat stres, sampai kenceng semuanya, sakit semuanya, linu semuanya. Terus kemudian saudara nonton film hahihi. Anda ketemu sama teman saudara cekikian 15-30 menit. Tiba-tiba kendor semua tuh. Beres sendiri. Benar nggak? Tertawa. Tertawa membuat antibodi kita naik. Lebih sehat. Tertawa akan membuat kita kesehatan mentalnya lebih stabil, lebih bagus. Saya ini punya banyak daftar di catatan saya ini tentang fakta medis
manfaat tertawa. Tapi saya nggak mau baca satu persatu. Karena Anda bisa baca sendiri nanti di rumah. Yang saya mau ajak saudara baca firman Allah aja, oke? Ya, kita langsung masuk sama firman Tuhan aja. Apa kata firman Tuhan tentang tertawa, bergembira, bersukacita? Nomor 1, kita baca dulu. Amsal 17 ayat 22. Ini ayat super terkenal. Jadi semuanya baca bersama-sama ya. Dengan sukacita ya. Amin. Ayo kita baca bagian pertama saja. Dengan keras, 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Siapa di sini yang tiap hari minum obat pagi siang malam? Di antara semua tumpuan obat saudara, saya mau ngomong ada satu obat lebih manjur, itu namanya hati yang gembira. Anda harus tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, mekanisme kita dibentuk sama Tuhan. Kalau saudara tertawa, obat itu mulai bekerja. Anda bergembira, obat yang dari Tuhan akan mulai bekerja. Makanya saya ngomong begini, tertawa itu supernatural. Tertawa itu bukan duniawi loh. Kok banyak orang Kristen kalau doa selalu serba serius, serba sedih, harus dengan tetesan air mata. Ada waktunya kita menangis sih. Tapi Anda mau sembuh? Anda mau sehat? Firman Tuhan ngomong, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yes, di satu sisi kita berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Oleh bilur-bilur Kristus kita disembuhkan. Tapi di satu sisi, hari ini saya ajak saudara mulai tertawa, mulai bergembira. Karena hati yang gembira itu menyembuhkan. Hati yang gembira itu menyehatkan. Hati yang gembira itu menguatkan. Amin. Yang berikutnya, Amsal 15 ayat 13. Baca yang keras bersama-sama semuanya. 1, 2, 3. Hati yang gembira membuat muka glowing. Bener kan? Bahasa dulu berseri-seri, sekarang glowing. Ibu-ibu, itu suntiknya habis berapa juta itu? Suntik sana, suntik sini supaya kinclong. Tapi sebenarnya Alkitab sudah ngasih kita serum paling sakti. Paling manjur. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Lanjutin dulu ya. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kalau saudara izinkan perkataan orang lain, perkataan teman, perkataan suami membuat hatimu pedih. Saudara harus ngerti gini, kadang orang ngomong itu belum tentu selalu mau menyakiti hati kita. Kadang maksudnya dia gini, tapi keluarnya bisa lain. Terus kita nangkepnya juga beda. Terus kemudian kita jadi pedih. Dan kalau kita biarkan kayak gitu, hati kita jadi pedih. Kita ngomong hati yang pedih, mematahkan semangatnya jadi patah. Mau kerja sudah gak mood lagi. Mau aktivitas juga sudah kayaknya gak ada tenaga. Akhirnya prestasinya patah. Akhirnya masa depannya patah juga. Karena itu saya berdoa semua kepedihan hati saudara dibebat oleh kasih Allah, dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Mulai hari ini gembira aja. Boleh katakan amin. Mulai sekarang apa? Gembira, bersukacita. Ayo bersukacita. Ayo bersukacita. Paulus tuh ngomongnya begini loh. Bersukacita. Sekali lagi ku katakan bersukacita. Dia ngomong sekali lagi ku katakan bersukacita. Karena sudah bolak-balik ngomong gitu. Kok kamu belum sukacita terus? Sekali lagi ku katakan bersukacita. Sayangnya saya belum bisa melihat Anda tertawa apa tidak di balik masker itu. Belum kelihatan saudaraku. Tapi puji Tuhan kemarin saya sudah baca news WHO mengumumkan status pandemi sudah dicabut. Sebentar lagi kita doa peraturannya, maskernya dicabut. Dan kita akan melihat senyuman yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya. Oke. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Hati yang gembira membuat
Wajah kita ini ada sinarnya. Terang kemuliaan Tuhan yang bercahaya. Hati yang gembira akan membuat mukamu jadi muka berkat. Benar enggak? Kalau hatinya gembira, muka berkat, Anda enggak ngejar berkat, Anda dikejar berkat. Dimulai dari hati yang gembira, hati yang penuh sukacita. Sama-sama loh, Anda berbisnis, Anda kerja, Anda mau memprospek klien, Anda negosiasi. Di sini misalnya ada jomblo, Anda mau nembak cewek. Nembak cewek dengan, ya belum apa-apa, no. Benar enggak? Tapi kalau wajah saudara bercahaya, no jadi yes. Tahukah saudara banyak no akan jadi yes kalau wajahmu glowing. Glowingnya dengan sukacita ilahi yang daripada Tuhan. Amin. Banyak proyek yang harusnya stuck malah berhasil karena ada sukacita. Banyak pintu-pintu akan terbuka dalam hidup saudara. Anda buktiin sendiri ketika Anda sama-sama bekerja, melakukan Anda yang kerjakan dengan wajah bercahaya dibandingkan dengan wajah kosong dan putus asa, hasilnya pasti beda. Pasti beda. Dalam segala hal pasti beda. Karena itu bersukacita. Karena hati yang bergembira membuat mukamu glowing. Amin. Amsal 15 ayat yang ke-15. Hari orang berkesusahan, kalau susah engkau biarkan di hatimu. Hari-harimu Alkitab ngomong buruk semuanya. Gak peduli saudara tinggal di rumah yang besar, mobil saudara mewah, makan di restoran yang mahal. Kalau miskin sukacitamu, hidupmu hampa. Itu loh banyak orang kaya ngalami seperti itu. Punya semuanya. Saldo di rekening banknya banyak sekali. Tapi saldo sukacita di hatinya nol. Maka semuanya rasanya kosong. Sia-sia. Saya berdoa buat setiap pribadi di sini maupun yang mengikuti dimanapun berada, hatimu terbuka dan biar sukacita dari atas memenuhi hati saudara saat ini bertambah-tambah, berlipat kali ganda sampai berlimpah-limpah. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kenapa? Bagian berikutnya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Orang kalau berpesta itu isinya apa? Happy. Berpesta itu fun. Anda mungkin gak punya rumah sebesar itu. Anda mungkin saldo di rekeningnya saudara mungkin terbatas. Tapi kalau orang bergembira hatinya selalu berpesta. Saudara kalau happy di rumah, suami istri kalau happy di rumah, saudara sedang membangun surga di rumah saudara. Anda happy dalam pekerjaan saudara, Anda sedang membangun surga di tempat kerja saudara. Dimanapun Anda berada, kalau Anda happy, it feels like heaven on earth. Kayak surga di bumi. Jangan mau terus hidup di bumi kayak neraka. No. Mari hari ini kita rubah setiap neraka kita menjadi surga kita. Dimulai dari bergembira. Amin. Yang selama ini susah bergembira, susah tersenyum, tolong ditarik dulu. Dipaksa bila perlu yang kaku-kaku supaya berlatih. Bisa gampang bergembira, gampang bersukacita. Apalagi bersukacita, bergembira karena Tuhan. Itu Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan. Sekali lagi ya, Alkitab tuh selalu ngomong bergembiranya karena Tuhan. Jadikan Tuhan sumber sukacita dalam hidupmu. Kalau itu engkau lakukan, maka Ia akan memberikan kepadamu. Kepada siapa? Saya. Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Haleluya. Jodohmu dikasih. Para jomblo. Oke. Anak mujizat Tuhan kasih.
suamimu Tuhan pulihkan. Dimulai dari apa? Bergembira. Karena Tuhan, bukan bergembira karena sudah dapat rumah mujizat dulu, dapat mobil dulu, dapat jodoh dulu. Bukan, salah. Bergembiranya bukan karena dapat mujizat. Bergembira karena Tuhan. Itu yang benar. Itu cara, itu strategi yang diajarkan firman Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia yang memberikan apa yang diinginkan hatimu. Tahun ini akan banyak orang di sini Anda memperoleh yang diinginkan hati saudara. Tahun ini tahun jawaban doa, keinginan-keinginan hati saudara Tuhan berikan. Tapi mulainya bergembira karena Tuhan. Haleluya. Oke, bergembira karena Tuhan. Nah, menurut satu penelitian saudaraku, waktu kita masih kecil, anak kecil itu setiap hari ratusan kali tertawa. Saya perhatikan anak saya yang paling kecil, namanya Jin. Sebentar-sebentar ketawa, ada apa pokoknya gampang ketawa gitu. Ngapa-ngapain ketawa. Cuma ngapain sedikit kita kalau gitu aja kok ketawa. Dia happy, bawaannya selalu happy. Banyak anak kecil gitu. Tapi sementara kita bertumbuh semakin dewasa dari ratusan kali jadi puluhan kali, tambah umur lagi jadi belasan kali, setelah itu cuma sehari 3 kali. Miskin sekali ketawanya, miskin sekali sukacitanya, miskin sekali kegembiraannya. Hari ini sekali lagi saya ngomong sama saudara, bergembiralah, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Dan ada 4 level, bergembira, bersukacita, dan tertawa. Saya langsung mulai ya. Nomor 1, tertawa gembira karena ngelihat sesuatu yang lucu. Jadi karena tertawa itu supernatural, tadi saya ngomong sama saudara, tertawa itu menyembuhkan, menyehatkan, mendatangkan anugerah, banyak kebaikan terjadi dalam hidup kita. Dimulai dari hati yang gembira, wajah kita bersinar-sinar. Maka Tuhan itu sengaja menciptakan banyak hal yang lucu dalam kehidupan ini. Supaya membantu kita lebih gampang untuk tertawa. Lebih sering untuk tertawa. Jadi kalau ngelihat hal yang lucu, jangan jaim. Jangan ditahan gitu loh. Jangan, rasanya kayak membuat diri sendiri susah banget untuk ketawa. Tuhan ciptain bayi lucu. Lucu. Enjoy. Ya memang kadang-kadang sangat dipengaruhi sama personality kita ya. Ada personality yang lebih gampang ketawa. Tapi ada personality yang serius. Kayak saya tuh bawaannya serius saudaraku. Tapi ketika saya ngerti firman Tuhan dan kuasa yang besar dalam bergembira, saya melatih, mengkondisikan diri saya untuk lebih gampang bahagia, lebih gampang tertawa, bersukacita. Ya, saya juga nonton film yang lucu-lucu dengan sengaja. Jadi kalau sudah mikir saya jadi pendeta itu bukan cuma kumpulnya sama sesama pendeta. Haleluya. Enggak gitu. Saya juga senang kumpul sama teman-teman yang lucu-lucu, yang hahihi, cekikian, ketawa sampai gebrak-gebrak. I enjoy my moment. Bergembira karena tertawa itu supernatural. Cari teman juga yang happy-happy, yang sukacita. Jangan terus dibawa berat gitu loh. Kadang-kadang ada orang punya masalah 1 kilo, karena begitu dihayati jadi 1 ton. Tapi ada sebagian orang masalahnya 1 ton, dibawanya ringan, rasanya 1 kilo. Anda lebih kuat, lebih seger dalam menghadapi apapun dalam hidup saudara. Anda akan jadi pemenang, lebih dari pemenang. Kalau saudara bersuka cita, itu nomor 1. Yang kedua, tertawa gembira karena melihat kebaikan Tuhan. Dan saya mau deklarasikan banyak orang di tempat ini, tahun ini engkau akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam hidup saudara. Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ketiga. Nyanyian Syiarah. Perhatikan kalimat berikutnya.
ditulis begini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika berarti ada waktu, ada momen. Ada yang namanya momen pemulihan. Saya mau deklarasikan di dalam nama Yesus tahun ini. Tahun pemulihanmu. Ada di sini yang bulan ini bulan pemulihanmu. Hari ini hari pemulihanmu. Dan ketika saudara ngalami momen pemulihan itu, nama baikmu dipulihkan. Reputasimu dipulihkan. Hubunganmu sama orang tua yang sudah begitu rumit, begitu runyam sudah. Anda sih mau sih dipulihkan, tapi Anda nggak tahu gimana lagi caranya. Ngomongan sudah percuma semuanya. Tapi Tuhan punya cara. Ketika Tuhan memulihkan Sion. Berarti ada momen pemulihan. Dan itu mungkin terjadi. Itu bisa terjadi. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kita. Tuhan bisa memulihkan keuangan saudara. Tuhan bisa memulihkan kesehatan saudara. Tuhan bisa memulihkan masa depan saudara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Sion itu umatnya, saudara dan saya. Lanjutkan pembacaan kita. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ini benar enggak sih? Kayak mimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Mulai hari ini bukan keluh kesah. Mulut saudara diberkati oleh Tuhan. Penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat 3, ayo dengan keras kita baca bersama-sama semuanya. 1, 2, 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Bersukacitalah saudaraku, karena Tuhan akan melakukan kebaikan dalam hidup saudara. Anda akan melihat kebaikan Tuhan. Itu yang kedua. Level ketiga. Bergembira, tertawa, menatap hari esok. Padahal hari esok itu serba tidak pasti, kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan setiap saat kita dibombardir sama berita-berita yang negatif. Always bad news. Kalau saudara nunggu good news untuk bisa tertawa, saudara nggak akan pernah bisa tertawa. Engkau harus bisa tertawa sekalipun dengarnya bad news. Kenapa saya ngomong begitu? Semua news, portal berita yang Anda baca setiap hari. Buktiin omongan saya. Coba cek dari tanggal mereka mulai beroperasi sampai hari ini. Dan nanti suatu hari sampai tutup. Tiap hari pasti ada kabar jeleknya. Tiap tahun kapan gak ada berita negatifnya? Setiap tahun tanpa terkecuali di tahun seindah sebaik apapun pasti yang diberitakan negatif. Kalau saudara nunggu beritanya positif dulu baru bisa bersukacita, nggak bisa. Jadi belajarlah sekalipun semua berita negatif Anda tetap tertawa bersama Tuhan, menatap hari esok. Karena kita punya Tuhan yang sayang sama kita. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita, yang rancangannya baik dalam hidup kita. Amin. Kita baca di kitab Amsal 31 ayat 25. Ini Amsal 31 tentang istri yang bijaksana ya. Ini kisah istri yang bijaksana. Ternyata salah satu deskripsinya begini. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Padahal hari depan gak pasti. Di ayat 21 ditulis ia tidak takut dengan musim salju. Mungkin saudara dan saya gak bisa menghayati musim salju. Karena di Indonesia gak ada musim salju. Tapi buat bagian negara di dunia ini yang ada musim saljunya sangat kuat. Itu sesuatu yang sangat menakutkan bahkan sampai hari ini. Kenapa? Karena orang benar-benar bisa mati kedinginan. Oke? Musim salju. Apalagi zaman itu teknologi belum seperti sekarang. Jadi musim salju itu buat kebanyakan orang menakutkan. Tapi hebatnya buat perempuan yang bijaksana ini. Ia tertawa menatap hari esok.
Ia tidak takut dengan musim salju. Kenapa? Karena ia punya persiapan yang cukup. When we are well prepared, waktu kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, apapun terjadi di depan nanti, we are ready. Kita siap, kita nggak takut. Kita akan tertawa menghadapi hari esok. Banyak orang ketika dengar akhir tahun lalu, ingat nggak berita yang diomongin sama pakar-pakar tiap hari, isinya waktu akhir 2022 ngomongnya 2022 berat, 2023 gelap. Isinya kayak gitu. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, kuncinya persiapan. Yusuf di 7 tahun kelaparan, orang lain stres, dia rileks, dia santai, dia bisa tertawa. Kenapa? Karena 7 tahun kelimpahan, ketika kondisi semua baik, dia mempersiapkan dirinya. Orang lain tidak. Ketika 7 tahun kelaparan, orang lain kelaparan, dia ready. Saya mau ngomong begini sama saudara, dalam hidup kita ini akan ada masa-masa di mana seolah-olah semuanya kayaknya lancar dan baik. Tapi saya mau ngomong sama saudara, kalau ada musim panas, ada juga musim dingin. Musim bisa berganti, tapi kalau engkau mempersiapkan diri dengan baik, walaupun musimnya ganti, engkau tetap bisa tertawa di musim yang berbeda. Kuncinya persiapan. Be wise, jadilah bijaksana. Ketika keadaan semua baik, Anda harus ngerti, siapkan dirimu. Nanti kalau musim berubah pun, I'm ready. Saya siap. Oke? Dan itu kunci. Tertawa menatap hari esok. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang. Tertawa sekalipun menghadapi peperangan yang besar. Tertawa di depan lawan-lawan kita. Ini sudah another level. Sebagian orang kalau nggak ada serangan, nggak ada masalah, relax, bisa santai. Begitu serangan datang, panik, bingung. Sudah kayaknya dunia mau kiamat. Ayo kita baca dulu. Mazmur 2 ayat 4. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Jadi ini caranya Tuhan. Ketika menghadapi serangan, ketika menghadapi peperangan, dia tertawa. Alkitab mengatakan dia mengolok-olok lawan-lawannya. Dia nggak panik. Makanya Yesus kayak gitu kan. Waktu di perahu itu, angin taufan mengamuk, mau menenggelamkan. Semua muridnya panik. Yesus tidur. Relax dia. Belajar relax di tengah masalah saudara. Belajar santai, enjoy di tengah persoalan, pergumulan, peperangan yang datang dalam hidup saudara. Amin. Satu ayat terakhir ya. Di 2 Samuel 23 ayat 9. Dan sesudah dia, Eliezer, anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu, ia ada bersama-sama dengan Daud. Eliezer ini jenderalnya, ia bersama-sama Daud, rajanya. Ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk apa? Berperang. Ini mereka lagi peperangan dahsyat nih. Dan mari lihat situasinya kayak gimana. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Saya tanya sama saudara, lihat ke depan sini. Kalau tinggal mereka berdua, tinggal Daud sama Eliezer, rajanya sama panglimanya, terus pasukannya sudah mundur lari semua, berarti mereka sedang menang angin atau sedang terdesak. Mereka tuh lagi terdesak. Tapi belajar, man of faith. Orang kalau beriman, lagi terdesak pun, lagi terjepit pun. Lihat, apa yang mereka lakukan? Mereka mengolok-ngolok orang Filistin. Mereka tertawa, lagi terdesak. Banyak orang hanya bisa tertawa kalau menang angin. Kalau semuanya jalan lancar, usaha maju semua, omset nambah semua. Rasanya kayak paling ngetop di puncak dunia. Tapi begitu ambles, begitu omsetnya turun, begitu gagal proyeknya, begitu ngalami kerugian, begitu yang kita harapkan tidak terjadi. Seolah-olah kayak
sudah sesak hatinya, kaku semuanya, panik. Lihat saudaraku, Daud dan Eliezer memberikan teladan yang luar biasa. Saat menghadapi peperangan terhebat pun, saat terjepit dan terdesak sekalipun, mereka rileks, mereka tetap bisa tertawa. Kenapa mereka tetap bisa tertawa? Karena mereka punya Tuhan. Mereka tahu Tuhan tidak meninggalkan mereka. Mereka tahu Tuhan menjagai mereka. Tuhan pasti melindungi mereka. Tuhan menyertai mereka. Bahkan Tuhan memberi mereka kemenangan. Mulai hari ini jangan terlalu tegang, jangan panik, jangan Anda ketakutan, tercekam menghadapi semuanya itu. Learn to relax. Daud ngomong, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Wow, dibawa santai aja saudara. Kalau ngadepin masalah relax saja, belajar relax. Saya belajar, saya tahu gak gampang, tapi kita harus belajar. Dan kalau dalam hidup saudara Anda sudah terlalu sering ngadepin masalah bertubi-tubi, tadinya tegang terus kita mulai belajar, sampai di satu titik Anda akan bisa. Masalahmu boleh banyak, tapi engkau tetap tersenyum. Persoalanmu boleh bertubi-tubi, tapi Anda bisa tetap tertawa. Karena saudara tahu God is in control. Allah pegang kendali. Dan Allah pasti turut campur. I sing praises to your name. Mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord. Amin. Salah satu ciri orang bersuka cita adalah dia bisa memuji Tuhan. Semuanya dengan hati yang sukacita. Mari angkat dua tanganmu, nyanyikan pujian bagi dia. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sembahnya, puji dia, tinggikan dia di depan sakit penyakit, masalah hutang piutang, persoalan keluarga. Ada belajar tinggikan Tuhan, sembah, muliakan Tuhan. Kuncinya bersukacita, bergembira karena Tuhan. Jadi faktor Tuhan itu besar sekali. Anda kalau nggak punya Tuhan, Anda menghadapi masalah dan ngalami serangan bertubi-tubi, ngalami semuanya itu, kita kehilangan alasan untuk bergembira. Tapi kalau saudara punya Tuhan, walaupun engkau diizinkan ngalami semuanya itu, tapi paling tidak masih ada Tuhan yang mengasihi kita. Masih ada Tuhan yang mau memberi kekuatan kepada kita. Masih ada Tuhan yang mengajari kita, yang menolong kita, yang meluputkan kita, yang menyelamatkan kita. Karena itu pastikan engkau punya Tuhan dalam hidupmu. Pastikan engkau punya Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Jadi buat saudara yang belum pernah undang dia jadi Tuhan dan Juru Selamatmu, this is your moment. Mari buka hati saudara, angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku, sumber sukacitaku, penolong dalam hidupku.
Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang hidupku milik Tuhan Yesus. Aku siap mengiring Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, saya mau berdoa ya, supaya dalam menghadapi semua penganiayaan, penderitaan, kesukaran, tantangan hidup, Anda diberi anugerah tetap bisa bersuka cita, tetap bisa kuat, tetap bisa bergembira di dalam Tuhan. Anda yang mau terima anugerah yang dari Tuhan itu, angkat dua tangan saudara. Mari berdoa, semuanya berdoa yang bisa. Bahasa roh, saudara berdoa dalam bahasa roh yang belum. Saudara dalam bahasa Indonesia, Anda berhubungan pribadi, Tuhan beri aku anugerah itu. Aku butuh anugerah itu, sehingga aku tetap bisa tertawa menatap hari esok yang penuh ketidakpastian. Aku masih bisa tertawa di hadapan lawan-lawanku, persoalan, peperangan yang besar, pergumulan yang berat yang terjadi. Aku masih bisa tertawa menghadapi semuanya itu. Aku masih bisa kuat, tetap berdiri teguh, tidak roboh, tidak jatuh, tapi terus kokoh berdiri berjalan bersama Tuhan. Dan sekarang saya berdoa buat saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semuanya katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah untuk bergembira aku terima. Mari saudara terima itu anugerah untuk bisa kuat, bisa bergembira, bisa tertawa, bisa bersuka cita di tengah masalah, di tengah persoalan, di tengah semua yang terjadi dalam hidup saudara. Terima. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sing for Jesus. I sing praises to the name of Jesus. Amen, amen, For your name is great and greatly to be praised. Yang terakhir saudara, mari yang terbaik, lambaikan tanganmu. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Amin. Yang bergembira, bersuka cita karena Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Satu pengumuman saja. Ayo doa puasa. Dan doa puasanya bukan dengan sedih hati, dengan berat. Doa puasanya dengan sukacita. Ya, saya juga puasa hari ini, khotbah seharian pun juga puasa. Dan
Sudah lihat, sukacita itu memberi kekuatan yang besar. Mau doa puasa tapi kalau dibawa happy, nggak lapar dari tadi. Dari ibadah pertama jam 8 pagi sampai ini, juga seger-seger aja. Jadi mindset kita harus dirubah. Puasa tidak sama dengan lemes, puasa tidak sama dengan lapar, puasa sama dengan sehat, puasa sama dengan segar, puasa sama dengan kuat, dan puasa sama dengan momen mujizat, momen perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi ada yang belum ikut puasa, mulai besok lanjut ya, mulai ya. Hitung sendiri 40 hari ya, dan alami pengalaman pribadi. Berjumpa dengan Tuhan dalam hidup saudara. Angkat 2 tangan dan terima berkat ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Keluargamu diberkati. Amin. Studi pekerjaanmu diberkati. Amin. Kesehatan dan masa depanmu diberkati. Amin. Pertumbuhan rohani dan kesaksian pemberitaan Injilmu diberkati oleh Tuhan. Anda diberkati, Anda juga jadi berkat. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan,